رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Ikhwati fillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu banyak dan nikmat-nikmat yang tidak terhingga, sehingga sampai saat ini kita masih bisa tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama yang ini merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya kita kembali untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya dan mengetahui isi kandungannya dengan merujuk kepada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam milik Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang merupakan penjelasan dari Arba'in Nawawiyah 42 hadis, kemudian ditambah oleh beliau 8 hadis sehingga menjadi 50 hadis, dan dijelaskan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Pada kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-46, di mana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah membawakan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana sanad hadisnya dari Sa'id bin Abi Burdah an abihi an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum jami'an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yaman fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha faqala ma hiya qala al-bid'u wal mizru fasu'ila aw faqila li Abi Burdah wa mal bid'u qala nabidul asal wa ammal mizru nabidus syair. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram
kharrajahul Bukhari. Hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam banyak tempat, tapi yang pas ya sesuai dengan lafaz hadis ini adalah ya hadis yang ke-4343, ya jadi 4343. Begitu juga diriwayatkan oleh yang lainnya, termasuk Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis ini dari Sa'id bin Abi Burdah. Ya, Sa'id adalah salah seorang faqih, ya ahli fikih di zamannya di daerah Kufah. Ya, para ulama ya mengatakan faqihun siqat, ya salah seorang ahli fikih yang bisa dipercaya. Begitu juga Abu Burdah yang namanya Amir, ada yang mengatakan Harith, ya tapi lebih terkenal Amir, ya bin Abi Musa Al-Ash'ari, ya putra dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ya beliau ya putranya adalah seorang faqihun tabi'iyun, seorang ahli fikih juga ya di masa tabi'in. Begitu juga ya beliau seorang ya ahli hukum. Kemudian sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang namanya Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Habbar, ya bin Amir bin Harb, ya terkenal dengan Abdullah bin Qais ya Al-Ash'ari. Di mana sedikit tentang sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, yang asal beliau adalah dari daerah Yaman. Ya ketika mendengar di Mekah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang menyeru kepada tauhid, ya mendakwahkan ya tentang Islam, maka Abu Musa tertarik. Ya kemudian dia bergegas meninggalkan kampung halamannya Yaman, ya menuju ke Mekah, lalu menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa tahun lamanya ya mulazamah kepada Rasul, beliau ya diminta oleh Rasul untuk pulang ke negerinya, ya ditemani dengan sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meminta kepada ya Abu Musa Al-Ash'ari ya untuk ya mendakwahkan Islam di sana. Yang akhirnya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari ya kalau dilihat dari postur tubuhnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tarikh, ya ahli sejarah, beliau memang kurus, ya pendek, ya akan tetapi memiliki kecerdasan, kearifan dan kebijaksanaan, ya serta cerdas, pandai hukum-hukum, sehingga ketika ya mendakwahkan Islam diterima, sampai akhirnya ada kurang lebih ya 50 orang yang ingin ya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut ya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergegaslah ya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, ya beliau mengatakan ya kami ada lebih dari 50 bid'un wa khamsuna rajulan, ya lebih dari 50 laki-laki
ya bergegas ke Madinah karena Rasulullah sudah ya berhijrah ke Madinah. Artinya sahabat Abu Musa masuk Islamnya sebelum Rasulullah hijrah, ya, yaitu ketika di Mekah. Ya, kemudian berdakwah di negeri Yaman, dapat kurang lebih ada 50 lebih laki-laki yang ingin menemui Rasul. Maka sampai di tengah perjalanan, ya, sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang mengatakan, nahnu bid'un wa khamsuna rajulan, kami lebih dari 50 laki-laki, ya, wa nahnu ikhwah salasa, dan 3 orang dari kami adalah bersaudara, yaitu Abu Ruhum, ya, kemudian Abu Burdah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari. Ya, tentu saja Abu Burdah di sini ya adalah saudara Abu Musa al-Ash'ari yang nantinya ya beliau punya putra dinamakan Abu Burdah juga. Maka akhirnya ya mereka bersaudara bertiga semuanya ingin menemui Rasul, ditambah paman beliau Abu Amir ya yang ingin juga bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Ubaid, ya, ada yang bilang Abid, ada yang bilang Ubaid. Kemudian sampai di perjalanan bertemu dengan ya sahabat Ja'far bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu beserta rombongan para sahabat yang akan pergi ke Najasyi, ya, artinya pergi ya ke Raja Najasyi. Kemudian ya diajak oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an ya untuk bersama-sama, baru nanti pulangnya sama-sama juga menemui Rasul. Akhirnya mereka sepakat pergi ya ke Najasyi dulu, kemudian baru setelah itu pergi menemui Rasul. Ya, maka mereka pun ya bilang nalqa bil ahibbah ya wa hizbahu, kita akan bertemu dengan kekasih kita yaitu Rasulullah dan ya teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah pun mengatakan demikian kepada para sahabat, ya, sayaqdimu alaikum qaumun, akan datang kepada kalian suatu kaum yang qulubuhum araqqu lil islami minkum, hati mereka itu lebih lembut daripada kalian terhadap Islam ini. Maka ya akhirnya mereka bertemu ya lalu saling berjabat tangan. Inilah ya awal mula jabat tangan dalam Islam, yaitu dilakukan oleh para penduduk Yaman, ya, mereka disebut Asy'ariyun ya karena dibawa oleh ya sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ya, sehingga disebut Asy'ariyun. Ya, ini awal mula jabat tangan di dalam Islam. Ya, ada yang bilang riwayat ta'anuk, saling berpelukan, ya, sehingga ta'anuk itu dari negeri Yaman, ya, dari negeri Yaman. Ini kalau bertemu dengan ya sahabat ya atau teman ya, kawan ya, begitu. Kemudian akhirnya ya para sahabat mengetahui kedudukan sahabat Abu Musa al-Ash'ari ya sebagai juru dakwah atau seorang dai, ya, apalagi memang ya memiliki kecerdasan, ya, bahkan mengetahui hukum-hukum serta ahli dalam ya berkuda, berperang, sehingga sampai ya sahabat Abu Musa al-Ash'ari dijuluki ya jagonya atau pahlawannya ya pasukan berkuda ya Abu Musa al-Ash'ari, ya, sehingga ketika pasukan Duraid melawan ya Autas, nama daerah, ya, kemudian Duraid ini kalah, maka Rasulullah mengutus kepada Abu Musa al-Ash'ari dan pamannya yaitu Abu Amir
untuk membantu ya Duraid ya kemudian melawan di daerah Autas. Namun demikian ternyata ya Duraid meninggal dunia atau gugur dalam medan perang, sehingga diperintahkan Abu Amir untuk menggantikannya, pamannya ya Abu Musa al-Asy'ari. Sampai akhirnya terpanah ya pamannya Abu Musa al-Asy'ari. Ya kaget Abu Musa al-Asy'ari, segera menghampiri pamannya, siapa yang memanah engkau? Ya lalu ya pamannya mengatakan, dia orang yang memanah saya, sambil ditunjukkan orangnya. Kemudian segera Abu Musa al-Asy'ari mengejarnya. Ya tapi dia ya mengetahui Abu Musa ya akan menemuinya, dia berlari. Tapi kemudian dikatakan, apakah engkau orang Arab? Hendaklah kamu malu kalau lari, hadapi aku. Ya kemudian berhenti, lalu ya akhirnya terjadi ya apa namanya adu tanding 1 lawan 1 ya, dan Abu Musa al-Asy'ari berhasil untuk ya memeranginya atau membunuhnya. Ya kemudian dia kembali kepada pamannya, aku telah membunuh orang yang sudah memanahmu. Ya kemudian pamannya pun ya lega dan meninggal dunia. Ya kemudian Abu Musa al-Asy'ari akhirnya ya dijadikan sebagai ya pemimpin ya, dan mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi sahabat Abu Musa al-Asy'ari memang diberi keindahan suara ya, yaitu ketika membaca Al-Quran ya, di samping beliau menjadi qadhi atau qudhat pada masa sahabat, ada sahabat Ali ya, sahabat Umar ya, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, di sisi lain ada yang bilang sahabat Zaid bin Sabit ya, ditambah lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud, 6 orang. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Ya dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud seruling di sini adalah keindahan suara. Ya di mana ya Nabi Daud alaihi salam ya mempunyai suara yang indah, sampai gunung-gunung dan burung-burung pun ikut ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Yang dimaksud mizmaran min mazamiri ali Dawud artinya keindahan suara. Maka ya sahabat ya Abu Musa al-Asy'ari sekali lagi termasuk orang yang bagus bacaannya, sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya syawikna ya Abu Musa ila Rabbina, buat kami rindu ya terhadap Rabb kami wahai Abu Musa. Ya artinya bacakan Al-Quran untuk kami supaya kami rindu terhadap Rabb kami. Ya ini ya karena keindahan sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari ya, keindahan suaranya ya, sehingga membuat orang ya ketika mendengar bacaan Al-Qur'annya ya terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya murid beliau Aswad bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mengatakan, saya tidak pernah mendengar suara ya yang lebih indah daripada ya suaranya ya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ini ya begitu juga ya para ulama mengatakan
ya saya tidak pernah, Abu Utsman An-Nahdi dan yang lainnya mengatakan saya tidak mengetahui ada yang lebih mengetahui tentang hukum-hukum ya daripada sahabat Ali dan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini menunjukkan ya keutamaan yang dimiliki oleh ya pemilik hadis ini, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Baiklah, ya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari akhirnya ya ditunjuk oleh Rasulullah menjadi wali kota di kota Yaman, daerah Zabid dan daerah Aden. Ya, kemudian sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, dan ya, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari menikah ya yang pertama dengan ya Ummu Abdillah, ya kemudian memiliki putra Ibrahim, kemudian Abu Burdah, kemudian Abu Bakar. Ya, kemudian menikah lagi dengan istri kedua yaitu ya Ummu Kalsum bin Fadl bin Abbas, bintu Fadl bin Abbas ya radhiyallahu anhum jami'an, punya putra namanya Musa. Ya, jadi Abu Musa ya dari anaknya ini Musa. Kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya diperintahkan untuk pergi ke Basrah oleh sahabat ya Umar bin Khattab menjadi wali kota di kota Basrah. Begitu juga ya akhirnya pada masa kepemerintahan sahabat Utsman bin Affan ya sahabat Abu Musa kembali dipilih untuk menjadi wali kota di kota Kufah. Ya, tadinya ya beliau memang kepingin pergi ke Kufah ya tanpa ada tujuan lain, tapi karena wali kota di situ meninggal dunia, lalu orang-orang di daerah Kufah meminta kepada sahabat Utsman bin Affan untuk menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari sebagai wali kota, maka ditunjuklah sahabat atau dimintalah Abu Musa Al-Asy'ari untuk yang menjadi wali kota di situ. Begitu ya tentang kedudukan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, beliau ya akhirnya ya menjadi orang yang banyak juga menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ibu beliau pun akhirnya ya masuk Islam, lalu tinggal di kota Madinah dan meninggal di kota Madinah. Yang ini ya Rasulullah mengatakan syafaati li ahli Madinah wa man mata fiha. Syafaatku akan aku berikan kepada penduduk Madinah dan siapa yang meninggal dunia di sana. Ini ya sebenarnya paman beliau yaitu Abu Amir yang dipanah tadi ketika akan meninggal dunia meminta kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk menyampaikan kepada Rasulullah, ya tolong ya sampaikan kepada Rasulullah salam dan doakan aku. Ya, pamannya Abu Amir yaitu Abid, ada yang bilang Ubaid. Ya, kemudian akhirnya Rasulullah mendoakan, ya Allahumma ighfir li Ubaid, ya Allah ampunilah ya Ubaid, ya waj'alhu dan jadikanlah dia ya fauqa mimman khalaq, orang yang ya lebih tinggi di hadapan makhluk-makhluk yang telah engkau ciptakan pada hari kiamat. Ya, akhirnya sahabat Abu Musa pun ya mengatakan, kalau engkau berkenan ya tolong doakan saya juga. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Abdillah ibni Qais ya dzanbahu ya wa adkhilhu madkhalan kariman. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais, maksudnya Abu Musa Al-Asy'ari, dan masukkanlah dia ke dalam tempat yang mulia, maksudnya surga Jannatun Naim.
Ini sampai akhirnya sepeninggal ya para sahabat memuliakan sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya sampai beliau meninggal dunia di sana kurang lebih tahun 44 Hijriah sebagaimana dirajihkan oleh Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Hibban. Walaupun di sana ada yang bilang tahun 42 Hijriah, ada yang bilang tahun ya 50 Hijriah, ada yang 52, berbeda-beda. Ya, tapi ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Az-Zahabi yang 44 Hijriah. Ini sedikit gambaran tentang ya pembawa hadis ini, yaitu sahabat hadis ini, sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi beliau adalah orang yang memiliki keutamaan, keistimewaan, ya berupa suara yang indah, ya merupakan pahlawan ya dari pasukan berkuda, ya orang yang memiliki kecerdasan, ya kemudian ya mengetahui hukum-hukum karena diangkat menjadi qadhi ya dan juga wali kota. Ya begitu juga ya beliau adalah salah seorang yang ya selalu ya berprasangka baik terhadap kaum muslimin. Ketika peperangan terjadi melawan orang-orang kafir, maka sahabat Abu Musa mau untuk berperang, ya berani tampil di depan. Tapi ketika di antara kaum muslimin, maka beliau mengundurkan diri. Ya seperti yang terjadi antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah saat itu. Ya oleh karena itu beliau berusaha untuk ya mendamaikan, ya jangan ya berperang, ya tidak mau untuk dijadikan sebagai ya pemimpin pasukan dan lain sebagainya. Ini kepribadian yang baik ya yang seharusnya kita ya perlu contoh dari sahabat yang mulia dari hadis yang akan kita pelajari ini. Baik ya. Kemudian sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya mengatakan, ya saya bertanya atau beliau bertanya kepada Rasul tentang minuman-minuman yang berada di kota Yaman yang biasa diminum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, minuman apakah yang kamu maksud? Ya, lalu Rasulullah diberitahu oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, yang saya maksudkan adalah al-bid'u wal mizru. Ya, lalu hal ini ditanyakan kepada putranya, apa yang dimaksud al-bid'u? Maka putra sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Abu Burdah, mengatakan, ya yang namanya al-bid'u yang dimaksud adalah nabidul asal, yaitu khamar yang terbuat dari madu. Ya artinya campuran air ya dengan madu, kemudian didiamkan, ya diendapkan, lalu ambil airnya dan diminum. Ya itu yang disebut nabid. Begitu juga ya al-mizru yang dimaksud nabidus syair, ya air ya endapan dari tepung ya yang kemudian ya diminum, yaitu nabid syair. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ya menjawab langsung, ya tapi beliau mengingatkan, kullu muskirin haramun. Ya segala sesuatu yang bisa memabukkan itu adalah haram. Ya maka ya hadis yang mulia ini memberi patokan kepada kita, ya adalah sesuatu yang memabukkan, ya itu adalah haram. Ya apapun namanya, ya entah itu al-mizru, entah itu ya al-bid'u ataupun yang lainnya. Kalau zaman sekarang ya nama khamr macam-macam, ya pokoknya yang bisa menutupi akal,
ya entah itu topi miring atau whisky atau apa ya, yang jelas memabukkan. Maka ya di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis yang mulia ini. Pertama, pentingnya pengutusan para dai. Ya, pentingnya pengurusan para dai untuk berdakwah dan mengajarkan ya hukum-hukum Islam. Ya, seperti ya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman dan yang lainnya. Begitu juga Allah mengutus para rasul di setiap umat. Ya, kata Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan. Untuk apa? Untuk menyeru kaumnya, berdakwah kepada kaumnya, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi yang namanya at-taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, maka dari sini kita mengetahui pentingnya pengutusan para dai ya ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok ya, untuk berdakwah dan juga mengajarkan tentang hukum-hukum Islam atau ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ya, faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah keutamaan dan keistimewaan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, karena beliau memiliki kedudukan yang mulia ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat setelahnya pun memuliakannya. Ya, di samping beliau memiliki keindahan suara dalam membaca Al-Qur'an, sebagaimana ya telah ya diketahui dari hadis dan juga perkataan sahabat Umar bin Khattab dan yang lainnya. Beliau juga ahli dalam ya perang, khususnya ya perang tanding, ataupun beliau jago dalam berkuda. Ya, ahlinya pasukan berkuda adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana ya dijelaskan oleh para ulama. Di samping beliau adalah seorang yang cerdas, lagi bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum. Ya, begitu juga ambisinya ya terhadap ilmu. Karena itu beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tentang minuman-minuman yang ada di Yaman, ya ingin mengetahui hukumnya. Baik, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis yang mulia ini adalah ambisi para sahabat di dalam mengetahui kebaikan atau di dalam belajar ilmu, ya, karena mereka ingin mengetahui. Seperti sahabat Abu Musa bertanya kepada Rasul, ya, kemudian ada lagi yang bertanya kepada sahabat kepada putranya. Ya, ini menunjukkan ambisi para sahabat di dalam thalabul ilmi, dalam belajar ilmu. Ya, maka sudah sepantasnya kita meniru para sahabat bagaimana ambisi dan semangat mereka dalam thalabul ilmi. Kemudian yang keempat, ya, faedah yang bisa kita ambil adalah adab seorang mufti, ya, seorang pemberi fatwa, ya, untuk bertanya tentang sesuatu yang ditanyakan supaya jelas, sehingga ketika beliau memberi fatwa tidak salah.
Ya, jadi ada seorang mufti, yaitu pemberi fatwa, ya, untuk bertanya tentang pertanyaan yang ditanyakan supaya jelas baginya, sehingga tidak salah dalam memberikan fatwa. Ya, ini penting sekali, ya, supaya jelas dulu baru dijawab. Ya, jadi jangan langsung dijawab. Ya, ini ada seorang pemberi fatwa. Ya, begitu juga ketika ada seseorang, ya, mau pergi kemana, ya, ke sana di sana ada dukun, ya, maka tanya dulu mau apa, ya, karena bukan berarti ke sana pergi ke dukun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya tentang seseorang yang memakai, ya, gelang dari kuningan, ya, maka Rasulullah bertanya, apa ini? Ya, kuningan wahai Rasul. Ya, maka kalau itu untuk, ya, hiasan, nggak apa-apa. Rasulullah bertanya, ya, untuk apa? Ya, ini untuk, ya, menjaga atau menolak bala. Maka Rasulullah segera, ya, menyuruh untuk, ya, melepaskannya. Ya, begitu juga benang-benang yang ada di leher-leher binatang, ya, ataupun anak kecil, ya, katanya untuk supaya, ya, terhindar dari bala, maka disuruh melepaskannya. Artinya ditanyakan dulu untuk apa. Ya, kalau, ya, untuk keyakinan yang batil, maka, ya, segera bertindak. Tapi kalau, ya, itu fungsinya untuk hiasan, untuk apa, maka, ya, tidak mengapa. Artinya, ya, dilihat, ya, atau ditanyakan terlebih dahulu. Itu adab seorang pemberi fatwa sebelum memfatwakan sesuatu, ya, itu untuk menanyakan terlebih dahulu supaya jelas. Begitu juga ketika ada pertanyaan, ya, supaya jangan langsung dijawab, tapi tanya dulu maksudnya, atau mungkin yang ditanyakan tepatnya yang mana, dan seterusnya. Setelah jelas baru dijawab. Kemudian diantara faedah yang kelima yang bisa kita ambil, ya, dari sini adalah bolehnya menambah penjelasan, ya, tentang sesuatu yang ditanyakan atau dari sesuatu yang ditanyakan. Bolehnya menambah penjelasan dari sesuatu yang ditanyakan apabila dirasa penting dan diperlukan. Ya, bolehnya menambah penjelasan dari sesuatu yang ditanyakan, ya, apabila dirasa penting dan diperlukan. Sebagaimana di sini yang ditanyakan, ya, adalah al-bid'u, tapi dijawab semuanya oleh putra beliau, ya, yang dimaksud al-bid'u adalah nabidul asal. Adapun yang dimaksud al-mizru padahal nggak ditanyakan tapi dijelaskan supaya tidak bertanya lagi dan supaya jelas, itu nabidus syair. Maka ini boleh. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang berwudu dengan air laut, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjawab dengan jawaban, ya, yang banyak. Artinya mengatakan, ya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi Rasulullah ditanyanya tentang berwudu dengan air laut, ya, boleh atau tidak, maka Rasulullah nggak mengatakan boleh gitu saja, tapi beliau menjelaskan huwa tahuru ma'uhu, yang namanya laut itu suci airnya, ya, al-hillu maitatuhu, bahkan halal bangkainya, ya. Jadi penjelasannya lebih luas, ya, jadi tidak mencukupkan boleh, begitu, ya, tapi air mau, ya, air laut mau digunakan
apa saja, bahkan bukan cuma berwudu, untuk mandi, ya, untuk minum boleh, ya, itu tahuru ma'uhu, ya, suci airnya. Bahkan al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, ya, semua bangkai laut. Ya, ini penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya menambahkan penjelasan yang lebih luas kalau itu dirasa penting dan diperlukan. Kemudian diantara faedah yang keenam yang bisa kita ambil dari hadis yang kita pelajari adalah kehati-hatian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menentukan hukum. Ya, artinya beliau tidak langsung menjawab hukum al-bid'u dan hukum al-mizru, hukum dua minuman tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Artinya nabidul asal dan nabidus syair itu memabukkan atau tidak? Ya, intinya adalah sesuatu yang memabukkan haram. Bahkan para ulama menambahkan, ya, semua makanan dan minuman yang bisa memabukkan haram. Ya, baik itu berupa cairan, berupa benda padat, berupa, ya, sesuatu yang bisa dimakan, diminum dan seterusnya. Ya, kalau memabukkan maka haram hukumnya. Ya, sehingga diantara ulama ahli fikih ada yang berbeda pendapat, ya, tentang nabid yang asalnya halal, nabid, ya, tapi bagaimana kalau nabidul inab, ya, yaitu kalau dari anggur, kemudian dari apa lagi? Disinilah, ya, kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ya, Imam Abu Hanifah membolehkan kalau itu dari inab. Ya, bukan berarti Imam Abu Hanifah membolehkan kalau itu apa namanya, minum sedikit tapi tidak memabukkan. Ya, maka para jumhur ulama mengatakan intinya adalah semua yang memabukkan. Ya, baik makanan, minuman, cair, padat. Ya, kalau itu memabukkan sedikit maupun banyaknya tetap halal, tetap haram. Ya, karena hadis, ya, dari Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud, ya, mengatakan, Rasulullah mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang bila dikonsumsi banyak itu memabukkan, faqaliluhu haram, maka mengkonsumsi sedikit pun haram hukumnya. Ya, artinya, ya, kalau misalnya kita, ya, berteman dengan teman-teman dulu yang masih mabuk-mabukan mungkin, ya, sini, ya, kita ke sana terus, ayo minum dulu. Enggak, ya, saya sudah tobat dari ini. Alah, ya, ini enggak mabuk deh, sedikit aja deh, untuk supaya kita tetap persahabatannya. Enggak, ya, tetap enggak, karena ya ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Ya, sesuatu yang banyaknya itu bisa memabukkan, maka sedikit pun haram tetap hukumnya. Ya, artinya, ya, walaupun minum sedikit tapi kalau tidak mabuk, ya, maka tetap haram hukumnya. Ya, jadi bukan kalau minum sedikit nggak mabuk nggak apa-apa, ya, tapi kalau banyak mabuk, itu yang haram. Enggak, ya, tapi, ya, sesuatu yang memabukkan baik diambil, ya, sedikit maupun banyak tetap haram hukumnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di antara faedah yang ketujuh yang bisa kita ambil, ya, tadi, ya, adalah segala, ya, sesuatu yang bisa memabukkan, ya, dikonsumsi banyak,
maka mengkonsumsinya sedikit tetap tidak boleh atau haram hukumnya. Ya, ini merupakan kaidah. Ya, sesuatu yang dikonsumsi banyak itu memabukkan, maka mengkonsumsinya sedikit pun tetap haram hukumnya. Ya. Kemudian faedah yang ke-8 adalah segala sesuatu yang bisa membahayakan, ya, dan juga memabukkan itu, ya, dilarang dalam Islam. Ya, haram hukumnya. Karena Islam ini la darar wa la dirar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ke-32 dari Arba'in Nawawiyah. Ya, Islam la darar wa la dirar. Islam itu tidak boleh, ya, ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya. Islam itu tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Ya, maka kita tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Ya, ini, ya, jadi, ya, khamr itu bisa membahayakan orang lain, ya, dan bisa membahayakan diri sendiri karena kita, ya, kalau mabuk ngambleng orang pun, ya, kita nggak sadar, ya, atau kita, ya, masuk kemana nggak sadar, membahayakan diri sendiri, ya, dan bisa membahayakan orang lain, mecah kaca mobilnya orang lain, dia mabuk nggak tahu. Oleh karena itu kita jangan dekat-dekat dengan orang yang mabuk, karena dia nggak sadar dengan apa yang ia lakukan. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil, ya, adalah indahnya ajaran agama Islam dan kesempurnaannya, di mana Islam menjaga hak-hak manusia, khususnya ad-daruriyatul khamsah, ya, 5 yang penting yang harus dijaga, ya, termasuk hifdzun nafs, menjaga jiwa, ya, kemudian wa hifdzul mal, menjaga harta, wa hifdzul ahl, menjaga keluarga, wa hifdzul akal, menjaga akal, pikiran. Ya, maka ini, ya, termasuk yang dilindungi dalam Islam, menjaga akal pikiran manusia supaya tidak rusak, ya, karena dia terkena beban syariat, maka nggak boleh rusak akalnya. Ya, maka sesuatu yang bisa merusak akal atau bisa membahayakan akal, ya, itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Baik, ya, ini diantara, ya, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil, ya, mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami, ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah isya belum? Sudah masuk waktu isya? Sudah, iya. Iya, pertanyaan langsung saja atau gimana? Iya, baik, silakan. Iya. Hukum tape dan air tape. Iya. Iya. Hukum makanan tape, baik tape ketan ataupun tape telo, ya, tape apa? Singkong. Maka itu nggak apa-apa. Ya, artinya karena memang itu makanan, hanya proses, ya, peragian. Tapi kalau disengaja supaya jadi alkohol, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya, tapi kalau tujuannya adalah untuk membuat tape sendiri itu makanan, maka tidak mengapa. Ya, jadi memang melalui proses, ya, kasih ragi, ya, sehingga, ya, menjadi tape, ya, dan dimakan, maka tidak mengapa, insyaallah. Ya, itu wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, baik, ya, saya kira ini untuk sementara, ya, intinya, ya, tadi
ya, karena memang tujuannya memang untuk makanan, ya. Sedangkan alkohol itu sendiri, ya, itu tidak boleh untuk konsumsi. Oleh karena itu kalau ya sesuatu yang ada alkoholnya, termasuk katakanlah obat batuk atau apa, sebaiknya dihindari, ya, karena banyak obat-obat batuk yang tanpa alkohol, ya, seperti ada OBH, ada obat batuk hitam, ada obat batuk herbal, ya. Jadi obat batuk herbal itu yang enggak ada alkoholnya, ya. Maka selama masih ada yang tidak ada campuran haramnya, itulah yang kita konsumsi, ya. Itu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian untuk sementara, ya, kajian pada kesempatan ya ini, mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.